Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Pak Rojak dan Pak Misran. Ya, Selamat siang, Mbak. Waalaikumsalam. Bentar saya rename dulu. Oke. Habis dipakai sekolah online sama anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini, Pak Misran, Pak Rojak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Oh ya Mbak Dinda, Iya, Pak. kemarin yang saya nggak nemuin tools buat menghapus apa retur ya. Ya, Mm-mm. Gimana itu ya toolsnya ya? kalau Pak Rojak sendiri perannya di sistem sebagai apa, Pak? Nah nanti saya sendiri tuh yang bakal menginventory barang-barang. Oh, begitu. Oke, Mm-mm. kalau di bagian returnya tidak ada tombol hapus, Mm-mm. bisa dicek terlebih dahulu di bagian peran hak aksesnya. Oh gitu. Iya. Soalnya memang buat masuknya saya pakai marketing kemarin. Oh iya. Itu bisa dikelola terlebih dahulu peran hak aksesnya di bagian inventory untuk hapus data. Karena untuk hapus data juga bisa dipisah seperti itu. Bagian hak akses. Dari apa? Dari akun marketing yang saya kelola bisa masuk ke situ. Bisa jika diizinkan, diberi izin untuk masuk ke sistem itu bisa, untuk ubah bisa, untuk entry bisa, sampai menghapus bisa jika diizinkan. Oke oke Selama oke. peran grupnya itu masih operator. Oh iya siap siap. Ya Ini, wis nanti. iya. Untuk suara saya sudah dapat didengar dengan jelas ya, Pak Rojak, Pak Misran? Jelas Mbak. Bisa jelas. Posisi saat ini di mana Pak Rojak, Pak Misran? Saya di Saya di rumah kantor. nih. Saya malah di rumah. Pak Misran sudah di kantor, Pak? Ya, setiap hari. Oh, alhamdulillah udah berarti untuk Patratur sendiri sudah tidak WFH ya, Pak? Oh, enggak, saya mau di Masih kantor WFH. radio, di kantor satu lagi. Oh, begitu. Ya Setiap di hari di radio. kantor yang satu Mbak. Oke, baik. Ini sudah bisa saya mulai ya. Saya izin share screen-nya. Nah, sudah dapat dilihat share screen yang saya lakukan? Oke siap. Alhamdulillah. Hmm. Oke, untuk training sesi kelima untuk Patratur ini, saya jelaskan terlebih dahulu, kita akan membahas tentang sistem akuntansi dan keuangan. Ini salah satu sistem kompleks di sistem ERAHAJ ya, jadi mohon diperhatikan kembali. Di sini kita akan membahas tentang pengelolaan periode akuntansi, baik itu per tahunnya, lalu ada pengelolaan saldo awal, mengelola akun, sampai membuat akun sendiri, sampai akun tersebut bisa digunakan. Itu seperti apa penanganannya di dalam sistem, nanti akan kami jelaskan. Lalu ada pembuatan sampai pengelolaan aset, supplier, atau kreditur. Lalu ke pendapatan dan pengakuan piutang, nanti juga akan saya jelaskan. Lalu ada pencatatan jurnal dan biaya, itu insya Allah juga akan kami jelaskan di hari ini. Ada jurnal umum, nanti akan kami jelaskan apa perbedaan antara jurnal umum dengan laporan jurnal yang sudah diotomasi oleh sistem. Ada operasional transaksi juga, lalu biaya pokok produksi nanti yang akan diubah menjadi HPP di laba rugi, seperti apa penanganannya di dalam sistem, sampai pencatatan kas, pengelolaan pembayaran EDC, dan pembayaran online atau payment gateway. Lalu ada pendapatan di luar usaha jika memang dari Patratur ini nanti akan mengelola produk-produk atau jasa yang berada di luar usaha. Pengeluaran administrasi dan umum juga perlu dicatatkan nanti di sistem akuntansi dan keuangan sampai ke jurnal penutup. Nanti akan kami jelaskan untuk menutup jurnal sendiri seperti apa penanganannya di dalam sistem. Insya Allah untuk training sesi 5 kali ini kita akan membahas menu-menu atasnya saja terlebih dahulu, karena jika tidak mencukupi, nanti akan kami bahas di training sesi kelima lanjutan untuk bagian laporan-laporan dari sistem akuntansi dan keuangannya. Untuk
kita pergi ke move ke bagian sistem akuntansi dan keuangan, ini bisa dipilih menu dashboard di halaman administrasi. Ini saya masih di halaman administrasi. Di menu dashboard ini lalu ada sistem akuntansi dan keuangan. Ini bisa langsung diimplementasikan langsung, bisa langsung sekalian dicoba, Pak Misran, Pak Rojak. Oke, sudah dapat masuk ya ke dalam sistem akuntansi dan keuangan. Ini saya jelaskan sedikit. Kita minimize saja menunya. Nah, di sini untuk sistem akuntansi dan keuangan, dashboard-nya seperti ini. Ada jumlah transaksi, ada total pembayaran, ada total tagihan juga, dan total kekurangan. Ini yang semua dicatatkan di dalam sistem kami. Semuanya akan terangkum dan diperlihatkan di bagian dashboard-nya sampai ke grafik laba rugi per periode bulan di sini atau periode yang nanti ditentukan lagi. Lalu ada grafik arus kasnya juga dan ada notification untuk pembayaran melalui EDC dan yang masih settlement dan yang sudah menunggu rekonsiliasi. Itu untuk dashboard-nya sendiri. Nah, untuk pengelolaannya di sini insya Allah kita akan membahas dua menu ini, bagian pengaturan dan pencatatan untuk hari ini. Tetapi jika mencukupi nanti kami akan jelaskan untuk laporan keuangan dan laporan transaksi di sistem akuntansi dan keuangan. Kita bahas terlebih dahulu untuk bagian pengaturannya. Di sini yang paling awal dikelola adalah periode akuntansi terlebih dahulu di menu pengaturan periode akuntansi. Suara saya masih dapat didengar dengan jelas ya, Pak Misran, Pak Rojak? Jelas, Mbak. Mohon maaf, ini koneksi dari waktu itu masih agak kurang stabil ya. Nah, di sini untuk penambahan data master periode akuntansi sendiri bisa dipilih tambah data, diisikan nama periodenya, lalu dipilih waktu mulainya. Ini bisa dikelola lagi sesuai dengan kebijakan dari sistem Patratur sendiri. Di Patratur periode akuntansinya per berapa bulan periodenya. Karena ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan, atau per 1 tahun. Jika memang per 1 tahun, maka waktu mulainya di Januari, misalkan untuk periode akuntansi 2025 di sini, lalu waktu selesainya di bagian bulan Desember 2025. Semisal seperti itu. Ini walaupun tidak ada transaksi di tahun tersebut atau misalkan ingin melakukan pencatatan backdate, jadi transaksi-transaksi yang sebelumnya sudah ditransaksikan sebelum menggunakan sistem ERAHAJ dan ada pencatatan transaksi di tahun tersebut walaupun tidak melakukan transaksi dari awal dari halaman depan sistem, itu periode akuntansinya tetap harus dicatatkan terlebih dahulu, tetap harus ditambahkan ke dalam sistem karena akan mempengaruhi laporan keuangan nantinya. Ini jika sudah dikelola, bagian periode akuntansinya akan tampil seperti ini. Ini bisa diubah ataupun dihapus. Setelah mengelola periode akuntansi, kita perlu mengelola saldo awal terlebih dahulu untuk akuntansi. Bisa dipilih di bagian daftar akun. Di sini lalu ada atur saldo awal. Untuk saldo awal ini hanya perlu dikelola di bagian periode akuntansi yang paling awal ditambahkan ke dalam sistem ERAHAJ. Karena untuk periode-periode selanjutnya akan mengikuti saldo akhir dari periode sebelumnya yang dijadikan saldo awal pada periode setelahnya. Ini kita kelola saldo awal, misalkan di saldo awal periode 2018, ini tahun yang paling awal yang kita tambahkan di dalam sistem. Ini bisa kita kelola kembali sesuai dengan kebutuhan, bisa dikelola per posisi akun tersebut, saldo normalnya di bagian mana. Lalu jika sudah mengelola, bisa pilih simpan data saldo awal. Seperti ini. Ini mohon dimasukkan dengan benar ya, karena untuk kesalahan saldo awal ini akan berpengaruh ke bagian laporan keuangan yang kemungkinan bisa terjadi tidak balance karena di saldo awalnya salah memasukkan, keliru memasukkan posisinya atau jumlahnya, seperti itu. Ini jika sudah mengelola saldo awal, selanjutnya kita akan mengelola di bagian akun, baik itu pembuatan akunnya. Pertama, seperti biasa, kita perlu menambahkan kategori akun terlebih dahulu.
Ini mohon maaf, kendala jaringan lagi untuk internetnya, mohon maaf ya, Pak Misran, Pak Rojak. Nah, di sini untuk mengelola akunnya sendiri, kita perlu mengelola kategori akun terlebih dahulu di bagian pengaturan. Di sini bisa ditambahkan data, diisikan nama dari kategori akun, lalu induk kategorinya, induk kategori yang mana. Bisa dikelola. Lalu untuk kategori-kategori akun ini di sistem RH sebenarnya sudah disediakan, tetapi jika ingin menambahkan sesuai dengan kebutuhan bisa ditambahkan seperti tadi. Selanjutnya setelah mengelola kategori akun, kita dapat mengelola akunnya, membuat akun tersebut di bagian daftar akun, lalu dipilih di sini tambah datanya. Nah, seperti ini bisa diisikan nama akunnya. Untuk nomor akun nanti akan disesuaikan, di-generate oleh sistem secara otomatis. Di sini diisikan nama akunnya, menggunakan kategori akun yang mana yang sebelumnya sudah ditambahkan di bagian kategori akun, saldo normalnya ada di posisi yang mana, dan kursnya menggunakan kurs apa, lalu pilih simpan data. Untuk data-data akun sendiri sama, sudah disediakan oleh sistem RH, tetapi jika ingin menambahkan sesuai dengan kebutuhan, bisa ditambahkan seperti yang tadi. Setelah kita menambahkan kategori akun dan akunnya sendiri ke dalam sistem, kita perlu melakukan pemetaan akun agar akun tersebut dapat digunakan. Untuk pemetaan akunnya bisa pilih menu pencatatan di sini, lalu di bagian, mohon maaf, di bagian pengaturan, lalu pilih pemetaan akun. Nah, ini akun-akun yang perlu dipetakan terlebih dahulu agar dapat digunakan. Semisal di sini akun kas, kita ingin petakan, bisa dipilih tambah data di sini, lalu dipilih nama akunnya diisikan terlebih dahulu, dan akun yang ingin dipetakan. Ini akunnya tidak dapat diubah setelah disimpan, jadi mohon dipastikan akun tersebut adalah data yang benar yang dipilih. Ini bisa diisikan catatan di sini, lalu simpan data. Seperti ini, untuk akun ini jika sudah digunakan, akunnya maka tidak dapat diubah, tidak dapat dihapus, mohon maaf. Kecuali data dari transaksi atau data penggunaan akun tersebut dihapuskan terlebih dahulu, baru akunnya bisa dihapuskan. Seperti itu untuk pengelolaan akun di sistem akuntansi dan keuangan. Sampai sini, ada yang ingin kita diskusikan? Tim Patratur, silahkan. Mulai ngejelimet nih, Mbak. Oke. Ayo, ada yang bisa kita diskusikan? Bagian mana, Pak, yang masih kurang dipahami? Atau masih dipahami sampai sini? Sementara lanjut aja kali ya. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian kategori aset. Seperti pengelolaan aset kita bahas. Tadi sudah mengelola akun, kita kelola aset sekarang. Ini saya agak lebih perlambat ya untuk penjelasannya karena memang sistem akuntansi ini agak lebih kompleks dari sistem yang lain. Ini untuk mengelola aset sama seperti pengelolaan yang lainnya, kita perlu mengelola kategori asetnya terlebih dahulu di bagian menu pengaturan. Untuk penambahannya bisa pilih tambah data, sama seperti penambahan kategori-kategori di sistem yang lain, hanya perlu diisikan nama, lalu simpan data. Seperti ini tampilannya. Setelah kita mengelola kategori aset, kita dapat menambahkan aset dan mengelola aset di bagian menu pencatatan di sini, lalu di pengelolaan aset. Di sini kita pilih daftar asetnya terlebih dahulu. Ini untuk pencatatan aset, kita sediakan ada 2 metode pencatatan untuk menambahkan data-data aset di dalam sistem. Seperti biasa, ada inisialisasi data aset dan data pembelian aset. Untuk inisialisasi data aset, jika sebelumnya Patratur sudah mempunyai data-data aset sebelum menggunakan sistem RH Indonesia, maka bisa ditambahkan pencatatan inisialisasi data asetnya di sini. Diisikan nama asetnya, kategori asetnya, ini bisa dikelola, yang sebelumnya kita kelola di bagian menu pengaturan. Dipilih akun asetnya, menggunakan akun apa, dipilih supplier atau vendornya, diisikan waktu pencatatannya. Di sini karena hanya pencatatan, maka diisikan waktu pencatatannya saja. Lalu dikelola kursnya menggunakan kurs apa dengan nilai aset, berapa nilai aset tersebut, bukti transaksi bila diperlukan,
deskripsi aset bisa disertakan. Lalu di sini ada aset terdepresiasi atau tidak. Jika aset tersebut terdepresiasi bisa pilih tidak, lalu dikelola lagi. Di bagian kelompok hartanya, menambahkan aset yang berada di kelompok harta yang mana. Di sini untuk bagian informasi kelompok hartanya, misalkan informasi kelompok harta 1, informasinya bisa dilihat di sini. Informasi kelompok harta di kelompok 1. Di sini kelompok 1 bukan bangunan dengan jenis usaha apa, maka bisa dikelola terlebih dahulu. Bisa dilihat terlebih dahulu informasinya sebelum mengelola. Dan setelah itu bisa dikelola lagi metode penyusutannya. Di sini kita sediakan 2 metode penyusutan, yaitu ada metode penyusutan garis lurus atau straight line, ada juga metode penyusutan saldo menurun atau double declining balance. Nah, seperti itu. Jika sudah mengelola kelompok harta dan metode penyusutannya, maka akan terlihat di sini masa manfaatnya berapa lama dan nilai penyusutannya berapa persen. Nah, lalu bisa dikelola lagi akun penyusutannya menggunakan akun yang mana dan akumulasi penyusutannya menggunakan akun yang mana. Bila sudah selesai mengelola data asetnya, bisa pilih simpan data. Maka data aset tersebut akan otomatis ditambahkan ke dalam sistem. Bagaimana dengan pencatatan pengelolaan aset sendiri yang di bagian inisialisasinya? Di sini kita tambahkan terlebih dahulu untuk penambahan pembelian aset. Di sini kita pilih tambah pembelian aset, lalu diisikan nama asetnya sama seperti tadi, hanya saja yang membedakan di sini ada waktu pembelian, bukan waktu pencatatan. Setelah data-data tersebut kita berhasil disimpan, di sini akan dikelola berdasarkan kode asetnya, nama asetnya, kategori asetnya, lalu sumber pencatatannya yang tadi inisialisasi atau pembelian aset dengan nilai awal asetnya berapa dan waktu pembelian atau waktu pencatatannya kapan. Di sini kita ingin kelola di bagian inisialisasi data aset terlebih dahulu. Ini dengan sumber pencatatan bisa dilihat inisialisasi data aset ya. Lalu bisa pilih detail aset. Ini untuk mengelola data aset tersebut. Jika kita hanya melakukan pencatatan inisialisasi data aset, maka kita bisa langsung melakukan penyusutan atau depresiasi aset tersebut. Nah, di sini untuk depresiasi aset bisa dikelola karena tadi kita sudah mengelola di bagian metodenya dan kelompok hartanya, maka ini akan dikelola otomatis. Jadi kita hanya perlu memilih data-data yang ingin kita kelola. Misalkan kita ingin memproses, bisa pilih proses pencatatan data penyusutan, atau jika ingin membatalkan, bisa batalkan pencatatan penyusutan seperti ini. Nah, ini untuk mengelola data penyusutan atau depresiasi aset tersebut untuk metode pencatatan inisialisasi. Bagaimana dengan mengelola metode pencatatannya pembelian barang? Dan di sini misalkan kita kelola di bagian pembelian barang, bisa pilih detail aset, karena pembelian barang artinya kita perlu melakukan pembayaran, karena bila dibeli harus dibayar, seperti itu. Nah, ini bisa kita entry pembayaran pembeliannya, diisikan untuk supplier atau vendor, nanti penambahannya saya jelaskan seperti apa. Lalu bisa dikelola metode pembayarannya. Di sini tunai secara langsung, artinya cash to cash. Lalu ada lagi setoran tunai melalui teller bank, artinya cash to teller ya. Lalu ada lagi transfer antar akun bank. Jadi akun bank ke akun bank, seperti itu. Untuk metode pencatatannya bisa dikelola, dan data yang diisikan nantinya akan disesuaikan dengan metode pencatatannya. Seperti misalkan tunai ke teller bank, ini bisa dikelola tunainya, kasnya menggunakan kas apa, dan akun bank penerimanya. Tetapi jika tunai secara langsung artinya kasnya saja yang dicatatkan. Seperti itu. Untuk pengelolaannya bisa disesuaikan dengan metode pembayaran. Setelahnya, kita pilih lagi di bagian waktu pembayarannya, kapan, lalu jumlah kekurangannya akan terlihat di bagian jumlah kekurangan, dipilih kurs pembayarannya menggunakan kurs apa, diisikan jumlah dari pembayarannya, sertakan bukti pembayaran bila diperlukan, sertakan catatan untuk melengkapi detailnya, lalu bisa pilih simpan data seperti ini untuk mencatatkan atau melakukan entry pembayaran pembelian aset. Setelahnya,
baru kita dapat melakukan penyusutan aset sendiri seperti ini. Untuk penyusutannya sama seperti inisialisasi data aset, yang membedakan hanya ada tab ini di bagian tab pembeliannya, pembayaran pembeliannya. Adapun bila kita ingin melakukan penyusutan atau depresiasi secara kolektif, jadi ingin banyak sekali karena tidak mungkin kita buka satu persatu datanya. Nah, ini bisa kita pilih di bagian pengelolaan aset di penyusutan atau depresiasi. Nah, seperti ini bisa kita kolektif langsung, penyusutannya bisa dipilih satu persatu, atau ingin difilter dulu, ingin aset yang seperti apa saja yang difilter, misalkan untuk gedung seperti ini, difilter lalu langsung diklik semua dan diproses pencatatan data penyusutannya, jadi langsung didepresiasi semuanya. Itu bisa kita kelola seperti itu juga. Itu untuk mengelola aset sendiri. Sampai sini ada yang ingin kita diskusikan untuk pengelolaan akun dan aset? Tim Patratur, Pak Misran, dan Pak Rojak, silakan. Pemisran lanjut. Lanjut aja dulu, Mbak. Jadi Oke, dulu Mbak, baik. saya harus nonton 2 kali ini. Oke. Baik. Nanti bisa di-rewatch lagi ya Pak, di-review lagi untuk recordingnya. Ini bidangnya Pak Rojak. Oh begitu, Pak Rojak akuntansi ya Pak? Siap. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita perlu mengelola, ya Pak Rojak, ada apa kok aduh ya? Oke, baik. Bagian menungguin, Mbak. Kalau saya harus gitu. nonton 2 kali baru paham ini, Mbak. Baik, boleh. Siap, ditonton lagi nanti setelah Siap. rekaman trainingnya ya. Insya Allah. Selanjutnya, setelah kita mengelola akun dan aset, kita juga perlu mengelola supplier atau kreditur. Nah, di bagian mengelola supplier atau kreditur sama seperti di akun-akun yang lain, di sistem-sistem yang lain, mohon maaf, dikelola terlebih dahulu kategori suppliernya, lalu baru kita bisa tambahkan suppliernya di bagian supplier atau kreditur. Untuk supplier atau kreditur, baik itu sistem inventory dan sistem akuntansi, itu bisa ditambahkan satu persatu ya Pak, karena ada sedikit perbedaan. Nah, di sini untuk data master suppliernya bisa dipilih, ditambahkan nama suppliernya, penanggung jawabnya, lalu kategori supplier tersebut yang sebelumnya perlu ditambahkan di bagian kategori supplier, nomor teleponnya, email, alamat, dan catatan untuk mendetailkan. Bila sudah, bisa pilih simpan data. Seperti itu untuk penambahan supplier sendiri, sangat mudah, lebih mudah dari penambahan akun dan aset sekalipun. Selanjutnya, kita akan mengelola ke bagian pengakuan pendapatan dan piutang. Ya, ada yang ingin kita diskusikan, Pak? Silakan. Ya, kalau ini paham nih. Oke, karena hanya ada 2 step ya, Pak. Penambahan kategori, lalu penambahan datanya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya di bagian pengakuan pendapatan dan pengakuan piutang. Di sini ada sedikit perubahan update sistem. Mohon maaf, tunggu sebentar ya, Pak. Iya, Mbak. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian pengakuan pendapatan dan pengakuan piutang. Di sini ada sedikit perubahan dari sistem kami karena kita selalu kita terima masukan-masukan dari travel, kita terima saran, lalu kita diskusikan, evaluasi, dan lakukan perubahan untuk update sistemnya. Nah, di sini untuk pengupdatean sistem kita sudah lakukan di bagian pengakuan pendapatan dan pengakuan piutang. Untuk nanti update sistem selanjutnya akan kami segera broadcast ya, insya Allah, karena sebentar lagi ada upgrade sistem. Nah, di sini kita pilih ubah data terlebih dahulu. Untuk modul transaksi utama, seperti paket umroh, paket haji, dan paket wisata, ini hanya perlu dikelola di bagian halaman administrasi untuk update data pemberangkatannya, maka akan langsung jika data pemberangkatannya sudah kembali, seperti misalkan masih belum berangkat lalu kembali, maka akan langsung otomatis diakui oleh sistem sebagai pendapatan karena data pemberangkatannya sudah diupdate sampai kembali. Nah, untuk transaksi yang lain bisa kita kelola di bagian pengakuan pendapatannya.
berdasarkan bersamaan dengan penerimaan pembayaran. Jadi jika pembayaran sudah diterima di transaksi tersebut, maka akan langsung diakui sebagai pendapatan. Seperti itu. Bisa dipilih bersama dengan penerimaan pembayaran. Atau bisa dipilih juga dikelola berdasarkan setiap transaksi lunas. Jadi jika transaksinya lunas baru akan diakui sebagai pendapatan. Atau juga bisa manual melalui jurnal penyesuaian. Nah, ini bisa dikelola sesuai dengan modul transaksi yang diaktifkan terlebih dahulu di bagian sistem administrasi. Bila sudah, bisa pilih simpan data. Untuk jurnal penyesuaiannya sendiri, karena tadi kita singgung bisa manual melalui jurnal penyesuaian. Nah, ini bisa dikelola di bagian pencatatan, ada jurnal penyesuaian transaksi untuk pendapatan diterima di muka dan biaya pokok produksi. Nah, ini karena di bagian pengakuan pendapatan, maka kita kelola di bagian pendapatan diterima di muka. Ini bisa dikelola lagi sesuai dengan modul transaksi yang dikelola. Misalkan, karena di bagian ini paket umroh, paket haji, dan paket wisata sudah kita tidak perlu lakukan penyesuaian, jurnal penyesuaian, maka kita hanya perlu mengelola paket-paket yang lain, modul paket yang lain, seperti ini. Ini jika ingin melakukan penyesuaian, jurnalnya bisa dipilih saja, atau mungkin bisa difilter terlebih dahulu agar lebih sesuai dan bisa pilih seluruh data, lalu proses jurnal penyesuaian dari data terpilih. Adapun bagaimana cara melakukan pembatalannya, bisa dipilih di sini, difilter terlebih dahulu untuk metode pembayaran atau status pembayarannya yang sudah disesuaikan, lalu pilih tampilkan data di sini. Nah, ini bisa kita pilih, lalu bisa dibatalkan jurnal penyesuaian dari data terpilih. Seperti itu untuk mengelola jurnal penyesuaian dari sistem sendiri. Adapun selanjutnya kita move tadi ke bagian pengakuan piutang. Nah, di sini hampir sama dengan pengakuan pendapatan, pengelolaannya bisa pilih ubah data terlebih dahulu. Dan sama untuk transaksi-transaksi yang lainnya juga, jika setelah data pemberangkatannya sudah diupdate sampai kembali, baru akan diakui sebagai piutang untuk dana-dana yang biaya-biaya yang belum lunas, seperti itu. Nah, untuk modul transaksi yang lain, kita perlu kelola terlebih dahulu piutangnya kapan akan diakuinya di dalam sistem. Nah, ini bisa dikelola berdasarkan tanggal jatuh tempo. Jadi, jika sudah tanggal jatuh tempo, akan otomatis diakui sebagai piutang di sistem akuntansi dan keuangan. Atau saat tanggal check-in, baru akan kita akui sebagai piutang. Itu bisa dikelola lagi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari patratur sendiri. Itu untuk mengelola pengakuan pendapatan dan pengakuan piutang. Sampai sini, ada yang kurang jelas? Pak Misran, Pak Rojak, silakan. Masih ingin kita lanjut ya? Lanjut dulu lagi. Oke, siap. Kita lanjut ke bagian pencatatan jurnal dan biaya. Nah, di sini, kita selesaikan terlebih dahulu di bagian pengaturan. Di sini ada format arus kas. Ini untuk format arus kas sendiri sebenarnya sudah dikelola oleh EraHaj, oleh sistem kami. Nah, ini, tetapi jika ingin menambah kategori format arus kasnya bisa dipilih tambah kategori. Di sini diisikan nama kategorinya, lalu pilih tipe aktivitasnya, operasional, investasi, atau pendanaan. Nah, ini bisa dikelola sendiri. Nah, untuk format arus kas ini mohon diperhatikan formatnya karena akan sangat berpengaruh ke laporan keuangannya. Karena ini format itu yang benar-benar menyusun laporan tersebut. Ini bisa dikelola terlebih dahulu. Bila sudah mengelola, di sini kita sudah kelola ya bagian daftar akun, kategorinya, pemetaan akunnya, pengakuan pendapatan dan pengakuan piutang sampai ke supplier atau kreditur di menu ini sudah kita bahas. Kita move ke menu selanjutnya, di sini ada kita kelola terlebih dahulu di bagian jurnal umum. Nah, di sini ada jurnal umum. Sebelumnya di sistem EraHaj ini sebenarnya sudah ada jurnal. Nah, ini untuk jurnal yang
yang modul transaksinya sudah disediakan oleh sistem kami. Tetapi untuk jurnal-jurnal umum ini dapat dikelola bila memerlukan penjurnalan untuk transaksi di luar dari modul yang disediakan oleh sistem kami. Seperti ini, penyetoran modal oleh owner XIT, seperti itu. Karena penyetoran modal tentu tidak ada modul transaksinya di dalam sistem kami, jadi perlu dilakukan pencatatan jurnal di jurnal umum. Untuk pencatatannya seperti apa? Bisa dipilih tambah data jurnal, diisikan nama transaksinya, waktu transaksinya, kapan dilakukan, lalu tujuan transaksinya untuk supplier atau internal perusahaan. Ini bisa dikelola lagi akunnya menggunakan akun apa melawan akun apa dengan posisi saldo normalnya, kursnya menggunakan apa, dan jumlahnya bisa dikelola lagi. Atau jika memerlukan 2 akun atau lebih dari 1 akun, bisa dikelola lagi, tambah akun di sini, lalu diisikan. Seperti itu untuk mengelola daftar akunnya. Adapun bukti transaksi bisa diupload di sini, catatan untuk mendetailkan data transaksi tersebut, data jurnalnya, lalu bisa pilih simpan data. Seperti itu untuk jurnal umum sendiri. Nah, ini bisa dilihat detailnya seperti ini. Ini bisa kita download, artinya bisa diekspor lagi data pencatatan jurnal umumnya dan akan disediakan ditampilkan dalam format Excel. Itu untuk pencatatan jurnal umum. Adapun bagaimana untuk pencatatan operasional transaksi, bisa dipilih di sini di menu pencatatan di sini, lalu operasional transaksi ini bisa dikelola berdasarkan modul transaksi, semisal kita kelola di bagian paket umroh. Lalu bisa dikelola lagi berdasarkan grup pemberangkatannya. Nah, ini semisal kita kelola di bagian detail pemberangkatannya terlebih dahulu. Nah, oh iya, kita flashback terlebih dahulu. Di sini ada struktur pengeluaran, biaya pengeluaran yang sebelumnya sudah saya kilas sedikit di training sesi pertama untuk budgeting, budget apa saja yang dapat menyusun paket tersebut. Ini untuk struktur biayanya bisa dikelola di sini juga. Nah, di sini untuk penambahan dari data-data struktur biaya apa saja yang diperlukan untuk membuat paket. Seperti itu. Seperti misalkan pembayaran komisi diperlukan, tiket pesawat diperlukan, handling diperlukan, handling check-in. Lalu ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhannya. Adapun kelompok di bagian ini bisa ditambahkan di bagian pengaturan kelompok struktur biaya. Di sini bisa ditambahkan. Seperti itu untuk mengelola struktur biaya yang nantinya budgeting apa saja yang diperlukan untuk menyusun suatu paket dan berapa saja budgetnya yang harus ditetapkan pada setiap struktur tersebut. Jadi bisa benar-benar detail sampai ke komposisi dari paket tersebut dikelolanya. Ini bisa kita pilih detail pemberangkatannya untuk mengelola operasional transaksi pembayar dari transaksi tersebut dari grup pemberangkatan. Di sini kita dapat lihat mengelola report per grup pemberangkatan, ada jumlah tagihan dari transaksi tersebut. Per grup pemberangkatan ini, untuk kekurangan pembayaran dari transaksinya juga bisa dilihat. Lalu ada jumlah utang komisi yang masih harus dibayarkan. Ada rata harga jual per pax-nya, jumlah pendapatan diterimanya per grup pemberangkatan sampai jumlah pengeluaran operasional juga ada, dan laba rugi per grup pemberangkatan. Kenapa tidak per transaksi saja? Karena per transaksi ini ada yang satu transaksi hanya 1 jamaah, satu transaksi hanya 2 jamaah, seperti itu. Jadi kita putuskan untuk mengelola laba rugi lebih spesifiknya ke grup pemberangkatan saja. Adapun untuk laba rugi perusahaan dapat dikelola di bagian laporan keuangan nantinya. Itu akan kami bahas juga nanti, insya Allah. Untuk selanjutnya ada rata biaya operasional per pax. Nah, di sini kita bisa kelola kembali operasional transaksinya, apa saja sih yang membentuk operasional transaksi tersebut, biayanya. Di sini bisa ditambahkan biaya pengeluaran untuk operasional transaksi tersebut. Nah, di sini bisa ditambahkan di bagian tambah data pengeluaran, diisikan nama transaksinya, supplier atau vendornya, metode pembayarannya,
diisikan seluruh datanya di sini, lalu bisa pilih simpan data. Itu untuk menambahkan data pengeluaran untuk grup pemberangkatan transaksi ini. Adapun data pendapatan, jika ada pendapatan yang di luar dari paket tersebut, jadi perlu ditambahkan di bagian operasional transaksi, di sini bisa ditambahkan. Bisa diisikan namanya, dilengkapi datanya, lalu pilih simpan data. Seperti itu untuk mengelola data pengeluaran dan data pendapatan per grup pemberangkatan. Dan di sini bisa kita kelola lagi ada data utang komisi. Ini bisa kita lihat lagi nanti untuk detailnya akan langsung diarahkan ke halaman administrasi dengan komisinya. Lalu ada detail transaksi juga di sini. Ini hampir sama dengan yang ada di sistem administrasi, hanya saja ini diperuntukkan untuk kepentingan akuntansi dan keuangan, seperti ini. Lalu ada lagi detail pemberangkatan, sama juga hampir sama dengan yang ada di sistem administrasi, hanya saja ini diperuntukkan untuk sistem akuntansi dan keuangan. Lalu di sini ada rekap keuangan. Nah, untuk rekap keuangan ini kita kelola berdasarkan grup pemberangkatan. Nanti akan terlihat di sini ada pengeluarannya, ada pendapatannya. Nah, di bagian pengeluaran ini kita bisa lihat budget-budget mana saja anggarannya yang sudah kita buat di sini, lalu realisasinya di sini, dan selisihnya di sini. Nah, untuk data yang jumlah selisihnya di sini berwarna merah, artinya dia out of budget. Tetapi jika yang masih hijau benih, seperti ini artinya dia masih under budget. Nah, bisa dialokasikan lagi, anggarannya disusun kembali, dievaluasi lagi. Oh, di sini ternyata masih lebih budgetnya, bisa kita alokasikan untuk handling yang lain mungkin. Seperti itu. Jadi bisa dikelola lagi. Pengelolaan keuangannya jadi lebih rapi dan lebih efektif juga efisien. Nah, di sini untuk pendapatannya juga bisa kita kelola, dilihat lagi pembayaran transaksinya ada berapa banyak, lain-lainnya, dan total pendapatan per grup pemberangkatannya bisa dilihat. Itu untuk mengelola operasional transaksi sendiri. Sampai sini, ada yang kita ingin diskusikan? Pak Misran, Pak Rojak, silahkan. Saya belum. Oke. Lanjut Mbak, lanjut. Baik, siap. Kita lanjutkan ke selanjutnya. Kita mengelola, karena tadi kita di bagian pencatatan jurnal dan penyesuaian, jurnal penyesuaiannya hanya membahas bagian pendapatan diterima di muka. Nah, kita bahas kembali ke bagian biaya pokok produksi yang nantinya akan diubah menjadi harga pokok produksi di laba rugi. Nah, semisal kita ubah salah satu, kita kelola di bagian salah satunya, di sini Pak Fahmi sudah bergabung. Masih connecting. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ustadz Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, kita sedang membahas sistem akuntansi dan keuangan. Mohon ikut disimak ya Pak. Siap. Baik, saya lanjutkan untuk pencatatan jurnal dan biaya di bagian harga pokok produksi yang nantinya akan diubah menjadi biaya pokok produksi di laporan laba rugi. Nah, ini bisa dicatatkan, misalkan di sini ada, karena di sini artinya sudah kita catatkan semua. Nah, di sini bisa dipilih seperti tadi dan bisa diproses pencatatannya, sama seperti pencatatan pendapatan yang sebelumnya. Selanjutnya, setelah kita mengelola pencatatan jurnal dan biaya, dan jurnal penyesuaian transaksi, kita move ke bagian cara menangani pembayaran melalui EDC ataupun melalui online payment gateway. Nah, di sini di bagian EDC kita sediakan ada menunggu settlement, menunggu rekonsiliasi, dan sudah rekonsiliasi. Di sini untuk menunggu settlement, ini adalah data-data pembayaran melalui EDC yang masih menunggu settlement, bisa kita proses settlement-nya di sini sama prosesnya seperti ini, lalu bisa diproses. Jika sudah diproses settlement, perlu dilakukan proses rekonsiliasi. Nah, di sini bisa dipilih datanya lalu diproses rekonsiliasi. Atau jika ingin membatalkan proses settlement yang sebelumnya, bisa dipilih batalkan proses settlement.
Selanjutnya, jika sudah direkonsiliasi dan ingin dilakukan pembatalan, bisa pilih di bagian sudah rekonsiliasi di sini. Lalu dipilih datanya dan dibatalkan. Ini untuk laporan pembayaran melalui EDC yang sudah rekonsiliasi. Adapun pembayaran melalui online atau payment gateway pihak ketiga hanya perlu melakukan rekonsiliasi karena settlement-nya sudah dilakukan otomatis ya. Nah, seperti ini bisa dikelola datanya lalu diproses. Untuk laporan yang sudah diproses rekonsiliasi ada di sini, di sudah rekonsiliasi, lalu untuk dibatalkan bisa pilih batalkan rekonsiliasi data terpilih. Seperti itu untuk mengelola pembayaran online dan pembayaran EDC. Adapun bagaimana cara pencatatan pendapatan di luar usaha, tadi saya bahas sedikit. Nah, di sini untuk pendapatan di luar usaha bisa dicatatkan di sini, di pendapatan di luar usaha, semisal di Patratur menyediakan jasa atau layanan di luar dari modul transaksi, ini bisa pendapatannya bisa dicatatkan di sini. Karena tidak bisa dicatatkan di bagian operasional transaksi. Ini lebih umum, lebih general lagi konsepnya seperti itu. Untuk penambahan datanya bisa dipilih tambah data, lalu diisikan nama dan disesuaikan, dikelola kembali data-datanya, lalu simpan data. Untuk data pencatatan di luar usaha ini juga bisa kita ekspor, kita download datanya dan akan ditampilkan dalam format dalam format Excel. Seperti itu untuk pencatatan pendapatan di luar usaha. Selanjutnya ada lagi pengeluaran administrasi dan umum. Nah, ini bisa dicatatkan juga karena perlu untuk dicatatkan, seperti semisal pembayaran internet atau biaya makan siang dari Pamisran seperti itu ditanggung oleh Patraturs. Nah, itu bisa dicatatkan di bagian administrasi dan umum. Untuk penambahannya bisa dipilih tambah data di sini, diisikan namanya, dilengkapi seluruh datanya sampai ke akunnya. Lalu bila ada biaya administrasi juga bisa ditambahkan di sini, lalu bisa pilih simpan data. Data ini juga bisa kita download dan akan ditampilkan dalam format Excel. Setelahnya, kita kelola di bagian kas dan bank. Ini jika ada aktivitas kas dan bank bisa dipilih di sini. Bisa pilih tambah data pencatatannya, diisikan namanya, nama dari transaksi tersebut, waktu, kapan transaksi itu dilakukan, dan jenis transaksinya. Baik itu bisa dikelola berdasarkan transfer antar akun bank, jadi akun bank dengan akun bank, atau transfer antar kas, jadi kas misalkan penukaran kas dari kas IDR ke kas USD seperti itu, tapi masih di dalam sistem ini bisa dicatatkan juga di sini. Lalu penarikan dari akun bank ke kas, ini juga bisa kita kelola, atau setoran dari kas ke akun bank, seperti itu bisa kita kelola, atau penukaran antar mata uang, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, ini bisa dikelola lagi datanya sesuai dengan jenis aktivitas yang dikelola di atasnya. Bila ada biaya administrasi bisa disertakan di sini lalu pilih simpan data. Data pencatatannya juga sama, bisa kita ekspor dan akan ditampilkan dalam format Excel. Selanjutnya kita move ke bagian utang atau piutang perusahaan. Pencatatannya seperti apa? Di sini untuk utang terlebih dahulu, kita pilih utang di sini, misalkan dari ada pinjaman dari bank seperti itu atau dari pinjaman dari staf seperti itu bisa kita kelola terlebih dahulu di sini pencatatannya, bisa ditambahkan data pencatatannya, diisikan data di sini lalu simpan data. Adapun pengelolaannya setelah data berhasil disimpan. Misalkan di sini kita pilih detail data pencatatannya, lalu bisa dipilih pembayarannya, seperti ini pemberian pinjamannya berapa, bisa ditambahkan di sini, nominal dari pemberian pinjamannya, dan bila sudah melakukan pembayaran, dicatatkan di bagian pembayaran pinjaman. Untuk piutang juga hampir sama penambahannya di dalam sistem, bisa ditambah data pencatatan, dilengkapi data formnya, lalu simpan data. Untuk di sini juga bisa dikelola lagi pemberian pinjamannya, seberapa banyak, dan pembayaran pinjamannya yang sudah dibayarkan seberapa banyak. Nah, di sini untuk sistem akuntansi dan keuangan juga kita sudah pernah melakukan update juga di bagian invoicing. Jadi kita mengeluarkan fitur untuk invoicing secara general yang tidak berkaitan dengan modul transaksi. Ini bisa ditambahkan data invoice-nya di sini.
Bisa disertakan judul tagihannya, jadi Patraturs ini bisa mengeluarkan invoice yang di luar dari modul-modul transaksi. Invoice-nya lebih umum, misalkan ada kegiatan yang diadakan oleh Patraturs dan perlu untuk mengeluarkan invoice. Nah, ini bisa dikeluarkan di sini invoice-nya. Bisa dipilih judul tagihannya, vendornya, waktu penerbitan, waktu kadaluarsa, dan detail tagihannya. Ini bisa ditambahkan di sini rinciannya, lalu dipilih akun pendapatannya dan akun piutangnya. Lalu simpan invoice. Untuk pengelolaannya bisa dipilih di sini, mungkin ubah invoice, hapus invoice di sini, proses pembayaran invoice-nya, cetak invoice atau dikirim langsung melalui email-nya. Seperti itu untuk pengelolaan invoice secara general. Lalu selanjutnya, sampai sini terlebih dahulu ada yang ingin kita diskusikan? Pak Misran, Pak Rojak, dan Pak Ustadz Fahmi, silakan. Fahmi, kalau mau ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut aja kali Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke bagian deposit provider. Untuk menu deposit provider ini, jika ingin menambahkan salah satu data deposit provider harus ditambahkan terlebih dahulu akunnya di bagian akun, lalu dipetakan terlebih dahulu, lalu bisa kita tambahkan akun deposit provider di sini. Untuk penambahan data depositnya sendiri, jika kita ingin menambahkan data deposit, bisa pilih tambah data deposit. Misalkan Patratur melakukan deposit untuk maskapai, seperti itu, untuk pembelian tiketnya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini, diisikan nama transaksinya, supplier atau vendornya, metode pembayarannya, intinya diisikan seluruh form dari penambahan data deposit ini, lalu pilih simpan data. Adapun jika ingin melakukan refund, kita juga perlu melakukan pencatatan di bagian tambah data refund. Ini bisa diisikan kembali datanya, lalu bisa pilih simpan data. Untuk data pencatatan ini sama, bisa kita ekspor lagi dan akan ditampilkan dalam format Excel. Seperti itu untuk pencatatan deposit provider di sistem akuntansi dan keuangan. Alhamdulillah sudah kita bahas semua untuk materinya, baik itu dari pengaturan, pembuatan akun, pengelolaan akun, semuanya di bagian menu pengaturan, lalu di bagian pencatatan juga kita sudah bahas semua. Sampai sini ada yang ingin kita diskusikan, Pak Rojak, Pak Misran, dan Pak Ustadz Fahmi, silakan mengenai akuntansi dan keuangan. Saya nanti mau nonton lagi, Mbak. Oke, baik. Iya, karena background-nya bukan akuntan, Mbak. Ini jadi pusing nih. Oh, seperti itu. Bahasanya agak asing itu. Oh iya, kurang familiar ya Pak, karena masih di dunia akuntansi. Kayak penyusutan itu nama apa itu maksudnya? Depresiasi. Penyusutan ini kan penyusutan jadi kurus itu ya. Masya Allah, itu pengurusan Pak. Nanti saya izin nonton dulu ya Mbak. Oke, nanti bisa ya kami share terlebih dahulu video dari rekaman training sesi ini, nanti baru bisa ditonton lagi dan baru kita. Kalau udah berulang kali nonton paham juga sih. Alhamdulillah, insya Allah, amin. Karena untuk di sistem ini, di sistem akuntansi ini, sebenarnya tidak terlalu perlu untuk mengerti akuntansi, hanya perlu tahu pencatatannya dilakukan di mana, entry-nya di mana saja. Karena untuk sistem akuntansi di belakangnya juga sudah kita kelola lagi secara otomatis. Untuk penjurnalan. Kalau kita mau setting nanti kan sesuai dengan urutan training atau gimana, Mbak? Misalkan kalau yang training 2 belum dijalani, nanti yang kelima kan belum jalan gitu ya? Iya. Atau gimana? Ini untuk setting keseluruhan di bagian sistemnya ya, Pak? Ya, nah untuk urutannya bisa dikelola terlebih dahulu peran dan hak aksesnya, jadi bisa tahu siapa yang login dan untuk apa loginnya nanti. Setelahnya baru bisa kelola di bagian akuntansi dan keuangan untuk penambahan periode-periodenya sampai ke akun-akunnya jika memang dibutuhkan akun tambahan. Setelah mengelola periode akuntansi, untuk pencatatannya bisa dikelola lagi di bagian inventorinya. Karena untuk transaksi, kita memerlukan data-data inventory juga selain pencatatannya. Setelah sudah mengelola itu,
baru bisa kita move ke bagian transaksi. Bisa ditransaksikan, mulai dicoba transaksikan satu per satu, lalu penambahan data usernya juga nanti baru bisa dikelola lagi untuk jamaahnya. Nanti akan ditambahkan. Lalu selanjutnya nanti untuk terakhir nanti akan kami jelaskan di bagian calon pelanggan, mengelola calon pelanggan sampai menjadi pelanggan. Seperti itu. Ada lagi yang ingin sampai selesai itu ada berapa pertemuan? Untuk pertemuan, normalnya, idealnya kita hanya ada 6 pertemuan. Tapi biasanya di bagian sistem akuntansi ini kita sampai 2 sesi untuk satu sesinya. Jadi ada 2 pertemuan di dalam satu sesi. Jadi total biasanya idealnya ada 7 pertemuan. Nah, di bagian sesi ketiga yang sebelumnya sudah kita laksanakan itu, ada beberapa travel yang memang belum mengerti di bagian web, jadi kita perlu melakukan kita membagi 2 sesi, 2 pertemuan untuk satu sesi juga. Jadi untuk normalnya biasanya di 7 pertemuan atau 8 pertemuan. Tapi untuk sesinya ada 6 sesi. Sistemnya terlalu canggih ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita masih terima masukan, Pak. Gitu. Alhamdulillah. Ya, baik, sampai sini sudah. Harusnya mungkin. Oke, baik. Karena training sesi kelima ini di bagian menu pengaturan dan menu pencatatan sudah kita bahas. Nah, untuk menu laporan keuangan dan laporan transaksi, insya Allah akan kita jadwalkan di training sesi 5 lanjutan. Yang nanti bisa dijadwalkan kapan, Pak? Insya Allah kita bisa jadwalkan. Kalau saya ngikut aja sih. Kalau saya jadwalkan di hari Senin dengan pukul yang sama, bagaimana Pak? Insya Allah bisa saya. Kalau Pak Rojak, coba. Ya, Insya Allah Senin bisa, kalau Senin. Kalau besok kayaknya nggak bisa. Oke, baik. Karena memang di hari Jumat juga kita tidak menyediakan ada sesi training ya. Betul. Oke, baik. Nanti kita jadwalkan di training sesi kelima lanjutan di hari Senin pukul 13.30. Siap, insya Allah. Untuk sesi ini, saya izin untuk memberikan tugas ya, Pak Rojak, Pak Misran, Pak Ustadz Fahmi. Bersedia? Siap. Alhamdulillah, berkenan ya Pak. Nah, di sini saya ingin dari tim Patratur untuk menambahkan pencatatan di bagian operasional transaksi, jadi dilakukan budgeting terlebih dahulu. Jika sudah di budgeting, ingin menambahkan pengeluaran, data pengeluaran, dan data pemasukan pada operasional transaksi modul paket apa saja. Jadi nanti bisa diserahkan, bisa di screen capture-nya di bagian rekap keuangan operasional transaksinya. Modulnya apa saja, pengeluarannya berapa saja, dengan budgetnya apa saja, itu diserahkan dengan keinginan masing-masing. Sampai sini, apakah sudah jelas? Ya, Mbak? Iya. Ya kan, soalnya kan kalau 2 kan nanti hitungannya jadi berubah lagi. Oke, betul. Jadi untuk budgeting itu bisa dikelola satu, karena budgeting di sini bisa dikelolanya sesuai dengan modul transaksinya. Nah, itu bisa kita kelola terlebih dahulu budgetingnya. Setelah itu baru bisa kita transaksikan dan kita kelola operasional transaksinya. Nah, untuk tugasnya saya ingin tim Patratur menambahkan data pengeluaran dan data pemasukan di operasional transaksi, lalu di screen capture di bagian rekap keuangannya. Oke, sudah dapat dimengerti ya Pak untuk tugas yang saya berikan? Semoga. Amin, alhamdulillah. Bisa di rewatch lagi Pak, bisa di review lagi. Insya Allah dapat dimengerti. Oke, baik, saya tutup untuk training sesi kali ini. Terima kasih Bapak sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga materinya dapat berguna dan dapat diimplementasikan di sistem Patratur ya. Amin. Oke, saya. Terima kasih. Sama-sama Pak, Terima kasih Mbak Dinda. Sama-sama Pak Rojak. Saya undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk end meeting-nya ya Pak. Ya, mangga. Ya.